Halo netizen, jumpa lagi di vlog Hamdan Alfaruq. Kali ini kita akan ngebahas lanjutan dari part 1 kemarin, yaitu perlengkapan pendakian. Di part 1 kemarin kan kita udah ngebahas perlengkapan individu atau perlengkapan pribadi. Nah, sekarang kita akan ngebahas perlengkapan kelompok. Apa aja perlengkapan kelompok yang harus dipersiapkan saat akan melakukan camping ataupun pendakian? Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah tenda dung, ya. Sebelum kita melakukan camping atau pendakian, kita cek dulu kelengkapan dari tenda dung yang kita miliki. Ini saya punya yang size 4 dari Konsina, ini Konsina Kathmandu. Seperti ini dulu ya, kita cek dulu kelengkapannya. Tenda dung itu ada dua jenis. Yang pertama adalah tenda untuk summer camp atau disebut juga single layer, jadi cuma ada satu lapisan aja. Dan yang kedua adalah tenda untuk all season atau double layer, jadi ada dua lapisan tendanya. Nah, seperti ini adalah lapisan atasnya ya, biasanya yang berwarna seperti ini dan ada pengaitnya. Tenda ketika kita buka menjadi seperti ini ya, di bagian atasnya, di bagian bawahnya, dan ini frame-nya. Kalau misalnya pasaknya kurang ataupun hilang seperti yang ini pasaknya nggak ada, jadi kita harus buat. Gampang ya buatnya, bisa dari kayu ataupun kita bisa dari besi. Nanti pasaknya bisa menyesuaikan dengan kondisi tendanya. Biasanya kalau untuk tenda dung seperti ini pasaknya itu adalah 8-10 pasak ya, karena ini adalah tenda yang double layer. Untuk proses packing di dalam carrier, jangan memasukkan semuanya saat masih di dalam sarung ini ya, jadi sebundel-bundel ini dimasukkan gitu ya, jangan, tapi dipisah. Jadi remnya misalnya taruh di samping, kemudian bagian bawah tenda dung ini ditaruh di bagian bawah carrier. Karena ini memang cukup berat. Biasanya untuk tenda dibagi-bagi ke teman-teman pendakian yang lainnya atau teman-teman camping yang lainnya. Jadi bebannya bisa dibagi. Itu ya teman-teman ya. Karena tenda ini paling berat gitu. Oke, selanjutnya adalah nesting. Nesting ini saya memakai yang modelnya seperti ini. Nesting itu ada dua ya, yang model bulat seperti ini dan yang model abri seperti ini, yang kotak. Nah, kalau untuk nesting yang seperti ini biasanya sudah satu set. Ada yang satu set isinya 4, ada yang 3, ada yang 2 juga. Nah, ini kebetulan saya adanya yang 4 isinya ya. Biasanya saya tidak membawa semuanya, tapi cukup 3 saja. Misalnya yang ini untuk masak nasi, yang ini untuk masak air atau kopi, dan yang ini untuk goreng-goreng. Yang satu lagi ini saya biasanya nggak bawa. Dan tempat makan yang kecil-kecil ini biasanya saya nggak bawa juga. Jadi ini kita taruh aja. Nah, bagian tengahnya ini kan kosong ya. Jadi ini bisa kita taruh beras, makanan yang lainnya gitu, perbekalan makanan selama camping. Jadi kita tutup seperti ini, tengahnya masih kosong kan. Jadi space di carrier-nya pun bisa lebih minimal gitu, karena makanannya udah ditaruh di sini. Oke. Selanjutnya yang ketiga adalah kompor portable. Nah, kebetulan saya adanya yang model kotak seperti ini ya. Ini dari Cosmos. Memang ini harganya cukup mahal,
berbeda dengan kompor yang lainnya gitu ya. Nah, yang pertama dicek kompor itu adalah perapiannya. Nah, bagus ya, perapiannya di sini bisa kelihatan percikan apinya gitu. Tuh, ada ya. Yang kedua jalur gasnya. Jadi kita pasang dulu. Tutup, dan kita cek. Nah, cara ngeceknya, karena biasanya kalau cuacanya cerah apinya kan nggak kelihatan ya, jadi jangan jari kita yang ngetes ke sini, wah bisa berbahaya. Jadi kita pakai daun ataupun misalnya ada plastik gitu ya, kita cek aja di sini. Oke, ada suara-suara berarti dibakar ya. Nah, tuh gosong berarti apinya memang benar menyala. Karena kalau cuacanya cerah itu siang-siang kita masak di luar ruangan kadang nyaru gitu, ini kompornya nyala apa enggak gitu ya, kita pegang sini, wah itu sangat salah ya, itu bisa cedera kita. Oke, kita matikan. Bagus ya nyalanya, berarti bisa kita pakai. Matikan. Nah, jangan lupa nanti tutupnya dikasih ya, biar nanti di tas carrier-nya nggak kepencet seperti ini, karena kalau kepencet seperti ini gasnya bisa habis tuh ya. Pencet gas ini kan kita taruh di dalam carrier, jadi ketumpuk atasnya kepencet misalnya, lama-lama bakalan habis kita. Jadi tutup gas ini sangat penting juga. Selanjutnya perlengkapan keempat yang biasanya saya bawa adalah tali. Ini saya menyiapkan tali pramuka ya. Ini sangat banyak sekali fungsinya. Jadi tali pramuka ini kalau menurut saya satu hal yang wajib untuk dibawa saat kita akan melakukan kegiatan camping ya. Ini bisa buat kita bikin jemuran, kita bisa buat naliin tenda, bisa kita buat untuk berbagai hal yang lainnya gitu. Ini sangat bermanfaat sekali tali pramuka ini ya. Kalau tali rapia sangat tidak direkomendasikan ya, karena tali rapia itu kan dari plastik, sangat mudah putus. Kemudian ini ada wedding ya. Kalau teman-teman suka bawa hammock, ini jadi perlengkapan yang wajib untuk dibawa. Dan webbing ini banyak sekali manfaatnya. Misalnya kita mau buat tandu darurat ya, bisa pakai ini. Kalau kurang kita bisa juga pakai ini ya, karena ini kan lapisannya tebal ya, jadi enak untuk kita bikin tandu darurat. Kemudian bisa juga untuk hammock, bisa juga buat jemuran, bisa buat ya macam-macam lah. Dan kita bisa buat body harness dari webbing ini. Kalau misalnya ada kejadian tidak terduga yang mengharuskan kita untuk memasang body harness, ini cocok sekali untuk teman-teman yang suka vertical rescue atau kegiatan outbound yang lainnya. Perlengkapan kelompok selanjutnya yang saya rekomendasikan adalah flysheet, karena fungsinya yang sangat banyak sekali. Kita bisa buat pelindung atas tenda kita biar lebih aman dari hujan. Misalnya tenda kita adalah tenda single layer, maka lapisan atasnya bisa dilindungi oleh flysheet gitu ya. Dan bisa jadi hammock juga flysheetnya, jadi kita bisa nyantai gitu. Jadi sangat banyak sekali manfaat kalau kita punya flysheet. Oke teman-teman, itu saja vlog kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar atau DM ke Instagram saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye-bye.